Islamic Accounting Research even more extraordinary. Ini bukan, saya menjabarkannya bukan dari teknikalnya, tapi saya menjabarkannya adalah berkaitan dengan prinsipal kita sebagai seorang muslim kayak gitu. Nah, di sini apa sih yang menjadi extraordinary dari Islamic Accounting Research itu? Pertama adalah salah satu bukti dia Islamic Accounting atau akuntansi itu spesial adalah salah satunya yang tadi juga disebutin sama Bu Ika, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang dia itu adalah surat yang terpanjang gitu ya. Yang mana di situ menjadi salah satu sebenarnya menjadi kayak sinyal gitu ya, bahwa akuntansi ini memang benar-benar mendapat posisi yang spesial di mata Allah gitu. Maksudnya semuanya pasti spesial, semuanya pasti punya makna, tapi kayak akuntansi ini emang benar-benar harus didalami banget dan di treatment dengan spesial juga kayak gitu. Itu yang menjadi salah satu Islamic Accounting ini emang benar-benar spesial, extraordinary gitu. Terus katanya saya merujuk pada Baydon dan Willett tahun 2000 katanya Islamic Accounting ini, kalau kita mendalami Islamic Accounting ini juga menjadi salah satu tools which enables Muslim to evaluate their own accountabilities to God in respect of environmental transaction, katanya gitu. Ketika kita melakukan riset-riset akuntansi, pasti kan macam-macam gitu ya permasalahannya. Terus ketika kita di backup sama perkataan Allah atau hadis-hadis Rasul gitu, itu menjadi kayak kita jadi kayak mikir gitu ya, oh ya ternyata semua di dunia ini emang benar-benar harusnya sesuai sama syariah, sesuai dengan syariahnya, balik lagi ke fitrahnya kayak gitu. Dan gimana fitrahnya itu sebenarnya udah ada dijelasin sama Allah, udah dijelasin sama Rasulullah gitu ya. Kita tuh harusnya kayak gimana, kita tuh harusnya apa supaya benar-benar semuanya itu dapat social impact welfare-nya tuh bagus gitu. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah dalam kita melakukan riset gitu, khususnya Islamic Accounting, kalau kita melakukan Islamic Accounting Research, kita tuh dapatnya nggak cuma di dunia aja, nggak cuma dapat publikasi aja gitu ya, tapi juga kita dapatnya adalah di dunia wal akhirah gitu. Maksudnya kita ketika udah ngebahas misalnya udah ngebahas riset-riset tentang Islamic Accounting, background-nya juga udah ada ayat-ayat Allah yang ditulis di dalam riset kita itu kan berarti kan kita menyampaikan menyampaikan ayat-ayat Allah, atau istilahnya adalah kayak dakwah gitu loh, sebagai salah satu jalan dakwah kita supaya membumikan Islam di dunia ini gitu misalnya. Jadi maksudnya adalah achievement-nya itu falah, kebahagiaan dunia dan akhirat kayak gitu. Ya, Izin ya. Dian. Ya. 5 menit lagi ya, Bu. Wah, seru banget nih Bu Dian ya. Oh iya, maaf. Ini udah selesai kok. Makasih Bu Tani. Ya kayak gitu. Terus yang terakhir, sebelum terakhir, sebenarnya saya ingat banget waktu itu dosen saya pernah bilang bahwa metodologi itu sebenarnya kayak pisau yang bisa ngebedah atau bisa ngebahas gimana sih penelitian kita itu. Nah, yang membedakan antara pisau kita dengan pisau yang lain adalah kita cara ngatanya gimana, kita beli pisaunya di mana, kita beli pisaunya kualitas apa, dan nantinya itu bakal dipakainya buat apa. Jadi di sini maksudnya adalah kalau dipikirin lagi, oh ya, sumber pisaunya itu sebenarnya kita udah halal apa belum sih gitu. Misalnya maksudnya adalah kalau udah halal berarti kan ngedapetin dengan kita melakukannya itu insya Allah menjadi berkah gitu. Jadi istilahnya nanti outputnya juga bukan hanya selesai nih risetnya, tapi juga insya Allah bermanfaat untuk kedepannya. Penganalogiannya kayak gitu. Dan ini terakhir, ini cuma ini aja. Jadi beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah pernah ngebahas tentang apa sih kesusahan dari meriset gitu ya. Salah satunya adalah katanya apalagi riset-riset yang tentang syariah. Saya cuma mau ngebahas di sini aja, ngebagi aja sih, maksudnya sharing aja beberapa jurnal referensi. Tadi juga udah di review sama Bu Ika sebelumnya, beberapa jurnal
referensi yang terkait dengan si Islamic accounting khususnya kayak gitu. Nah, terus banyak yang bilang bahwa kalau literatur review atau penelitian-penelitian atau apa ya namanya? Ya penelitian-penelitian tentang Islamic accounting itu khususnya Islamic accounting ini masih terbatas. Nggak jadinya saya nggak bisa nih atau susah untuk melakukan riset misalnya kayak gitu. Itu ada yang bilang seperti itu misalnya kayak gitu. Salah satu dosen saya pernah bilang bahwa di atas langit masih ada langit. Maksudnya adalah kalau kita memikirkan bahwa ini susah dan baru saya aja nih yang ngebahas tentang Islamic accounting, itu mungkin cara pandang kita yang salah atau mungkin kita belum benar-benar belum apa ya, belum melakukan dengan sungguh-sungguh pencariannya gitu loh. Istilahnya adalah maksudnya ya itu tadi, di atas langit itu masih ada langit. Because ketika kita berpikiran bahwa ini nih masterpiece riset saya nih, tapi belum ada nih sebelumnya yang ngebahas tentang si masterpiece saya ini. Tunggu dulu deh, coba cari dulu, duduk berhari-hari dulu gitu ya. Bahkan waktu itu saya ya biasanya pasti kan kalau riset duduk berhari-hari dulu untuk nyari benar-benar referensi yang benar-benar sesuai sama apa yang mau kita risetkan gitu ya. Jadi maksudnya adalah jangan jadikan keterbatasan sumber referensi sebagai apa ya, penyetop kita untuk melakukan suatu riset atau melakukan suatu dakwah, istilahnya kayak gitu. Astagfirullah. Mohon maaf. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, pasti banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian, sharing materi yang sangat luar biasa, yang kita semua dapat mendapatkan insight yang baru ya. Kemudian terima kasih Bu Dian. Selanjutnya saya mau sedikit mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa link presensi nanti akan kami share di akhir acara. Nah, setelah Ibu Bapak mengisi link presensi tersebut, otomatis akan ada email datang ke emailnya Bapak dan Ibu yang berisi sertifikat dan link materi. Nanti di dalam email tersebut, Bapak Ibu bisa mendownload materi kita pada hari ini. Nah, demikian informasinya. Oh ya, dan juga untuk terkait dengan rekaman acara kita hari ini, Bapak Ibu bisa lihat itu di YouTube jurusan akuntansi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gitu ya, Bu Dian? Iya. Iya. Ya, izinkan saya gantian sharing screen-nya, Bu Dian. Tunggu dulu, caranya gimana? Oh, ini nih. Di dekat yang hijau, Kak, ada yang merah. Ada yang merah. Oh, stop sharing. Oh ya. Iya, terima kasih Bu Dian. Nah, selanjutnya kita lanjut nih mendengarkan materi dari Bu Vima. Nah, di mana Bu Vima nanti juga akan menjelaskan yang di akhirnya memberitahu pada saat masa COVID sekarang ini, apa sih tema-tema yang menarik untuk kita ulas. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Bu Vima. Ibu Vima Tista Putriana menamatkan S1 beliau di Universitas Andalas, jurusan akuntansi. Kemudian melanjutkan magister beliau di Accounting and Finance with Merit University Birmingham. Kemudian melanjutkan PhD beliau di University of Birmingham tahun 2015. Bu Vima memiliki teaching experience yang sangat banyak dulu waktu beliau di Birmingham, dan publication beliau sangat banyak sekali, namun tadi sepertinya saya memilih yang base-nya aja karena nggak muat juga mau ditampilin di sini ya Bu Vima ya, saking banyak ya. Ada tahun 2019 mengenai
determinant of Muzaki preference in choosing zakat distribution channel. Kemudian tahun 2018 juga Ibu Vima membahas mengenai faktor influencing zakat prayers dan working paper beliau, dan juga beliau juga sedang membuat draft buku ya Bu Vima ya, kalau saya tidak salah. Nah, mungkin demikian sekilas mengenai Bu Vima. Kepada Bu Vima, saya persilahkan waktu sekitar 15 menit ya Bu Vima ya. Kepada Bu Vima, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Isil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berbagi sedikit yang ada pada saya, yang saya ketahui tentang akuntansi syariah dan riset di bidang ini pagi ini. Materi yang akan saya sampaikan lebih kepada melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita tadi, Ibu Ika dan Ibu Dian. Jadi, slide-nya tolong Bu Isil. Oh, slide-nya dari saya, Bu? Iya Bu Isil. Oh, Oke, baik, sebentar ya, Bu. Baik, Bapak Ibu, presentasi saya pagi ini saya bagi kepada 3 bagian. Di bagian pertama, saya akan mencoba memaparkan mapping dari tema-tema dan metode riset yang telah ada di Islamic Accounting ini. Kemudian di bagian kedua, kita melihat sedikit tentang COVID-19 dan impact-nya terhadap kehidupan sosioekonomik kita, dan juga tentunya terhadap research work yang kita lakukan. Dan baru nanti di bagian ketiga, yang merupakan inti dari presentasi saya, jadi apa saja tema-tema riset yang mungkin kita angkat di kita di era pandemi ini. Demikian, saya mulai dengan bagian pertama. Kalau kita lihat next slide, please. Tadi Ibu Dian juga sudah memaparkan tentang riset-riset yang telah ada di bidang Islamic Accounting ini. Saya lebih kepada memberikan pemetaan dari riset-riset yang telah ada tersebut. Jadi pemetaan ini saya lakukan berdasarkan analisa terhadap lebih kurang 90 artikel tentang Islamic Accounting yang diterbitkan mulai dari tahun 1981 sampai dengan yang terakhir 2020. Jadi dari pemetaan tersebut saya peroleh, bisa saya klasifikasikan menjadi 15 kelompok gitu ya, ditambah dengan satu kelompok lagi yang others gitu. Pemetaan ini saya kembangkan dari pemetaan yang dilakukan sebelumnya oleh Christopher Napir dan Ros Zaini Hanifah dalam bukunya Islamic Accounting yang diterbitkan pada tahun 2011, di mana mereka mengklasifikasikan riset-riset di bidang akuntansi Islam ini ke dalam 6 tema besar. Nah, 6 tema ini kemudian saya kembangkan menjadi 16 sekarang. Nah, seperti Bapak Ibu semua bisa lihat,
di tema pertama, di kelompok pertama itu paper-paper yang berbicara tentang framework for Islamic accounting. Kemudian accounting ethics and social responsibility, dan corporate reporting and disclosure. Nah, ini kita bisa pahami riset-riset publikasi-publikasi di bidang Islamic accounting di awal-awal, seperti Budian tadi juga bilang bahwa seminal paper yang pertama tentang Islamic accounting itu diterbitkan pada tahun 1981, yaitu oleh Abdul Majid. Nah, sejak itu baru publikasi di bidang akuntansi Islam itu mulai berkembang. Jadi di awal-awal tahun 80-an sampai 90-an itu sesuai dengan kondisinya di mana Islamic accounting masih dalam tahap pengembangan. Jadi riset-riset yang dilakukan dan juga publikasi itu lebih banyak berbicara tentang framework yang sesuai untuk Islamic accounting, dan juga tentang accounting ethics dan koneksinya dengan social responsibility. Kemudian baru mulai sekitar tahun 2000-an setelah establishnya Islamic Financial Institutions, begitu ya, tentu muncul kebutuhan untuk masalah pelaporannya. Nah, kemudian muncul kelompok riset berikutnya itu tentang corporate reporting and disclosure. Next-nya untuk kelompok tema berikutnya, next slide please. Itu accounting practice and zakat. Jadi zakat ini memang memiliki kaitan yang sangat erat dengan Islamic accounting, karena kalau kita lihat dari historisnya, salah satu yang men-trigger gitu dikembangkannya teknik pencatatan yang sekarang ini kita sebut akuntansi di masa-masa awal Islam itu adalah turunnya kewajiban zakat di tahun kedua Hijriah. Nah, untuk pembayaran zakat, sebagaimana kita pahami, itu ada konsep haul namanya, atau periodisasinya, dan juga ada konsep nisab, atau batasan kapan kita harus mengeluarkan zakat. Jadi, dua konsep ini menuntut individual Muslim begitu untuk memiliki dan memelihara pencatatan terkait dengan kekayaan yang dia miliki. Itulah awal mula sebenarnya pengembangan teknik akuntansi itu di dunia Islam. Makanya penelitian dan publikasi terkait dengan zakat dan Islamic accounting ini sudah muncul lebih awal ya daripada tema-tema lainnya di Islamic accounting. Nah, kemudian setelah bermunculannya tidak hanya Islamic Financial Institution seperti perbankan syariah, tetapi juga muncul institusi lain seperti ZISWAF tadi, zakat, wakaf. Ini menuntut didefinisikannya secara jelas bagaimana masalah akuntabilitasnya gitu ya. Jadi kemudian juga muncul riset-riset tentang accountability dari masing-masing kelompok institusi ini. Nah, kemudian kelompok berikutnya itu masalah recognition and measurement of contracts. Nah, biasanya kalau yang sudah familiar dengan Islamic accounting pasti mengenal, pasti sudah lazim mendengar kontrak atau akad yang disebut seperti mudorobah, musyarakah, atau murabaha, ada salam, istisna, dan yang lain-lain, kontrak-kontrak ikutan yang lain-lainnya. Nah, permasalahan akuntansi di sini adalah bagaimana masalah pengakuan dan pengukuran dari kontrak-kontrak tersebut. Jadi baru-baru ini, maksudnya yang
2000-an ke sini gitu ya, atau bahkan lebih ke sininya lagi. Seperti contoh di sini yang ditampilkan adalah riset di tahun 2017, 2016. Ini sudah berbicara atau mendiskusikan masalah pengakuan dan pengukuran kontrak-kontrak ini. Next, tema berikutnya, next slide. Setelah setelah mulai duduknya framework untuk Islamic accounting, kemudian masalah akuntabilitas, masalah pengakuan dan pengukuran, masalah pelaporan, kemudian muncul lagi kebutuhan lainnya yaitu tentang standar begitu ya. Jadi ini standarisasi pelaporan keuangan ini bagaimana? Karena Islamic accounting itu dia diterapkan di berbagai negara begitu ya, tidak hanya di negara-negara katakanlah misalnya Middle East, tidak hanya di situ, tapi juga ada di Indonesia, di Malaysia, ada di Eropa, ada di Amerika dan lain-lain. Jadi muncul pula kemudian riset-riset yang bertemakan accounting standards gitu ya, Islamic accounting standards. Nah, di sini ada 3 contoh yang saya berikan paper yang terkait dengan ini. Nah, perkembangan terkini dari akuntansi syariah atau Islamic accounting ini adalah semakin munculnya kembali atau dihidupkannya kembali konsep wakaf begitu ya. Jadi makanya muncul pula wakaf accounting gitu ya, atau akuntansi untuk wakaf, untuk lembaga wakaf. Nah, riset terbaru bahkan ini di 2020 ya tentang akuntansi wakaf ini. Kemudian muncul tentang suku, tadi suku juga Bu Dian sudah membahas ya. Next slide. Tema berikutnya terkait dengan pengukuran kinerja atau performance measurement gitu ya dari lembaga-lembaga keuangan. Baru konsepnya baru performance measurement, riset-riset di bidang performance measurement ini baru terbatas kepada konteks yang formal ya, lembaga keuangan yang formal seperti perbankan Islam atau yang terkait dengan capital market begitu. Isu berikutnya yang juga mulai mendapat perhatian adalah masalah governance ya, atau tata kelola dari beragam institusi tadi, baik institusi keuangan Islam atau zakat institution atau lembaga wakaf. Nah, next, setelah tema-tema yang tadi, kelompok berikutnya dari next slide. Kelompok berikutnya adalah terkait dengan audit. Next slide, please. Jadi tema audit, walaupun kalau saya perhatikan dari artikel, dari 90-an artikel yang saya analisa, memang belum terlalu banyak penelitian di bidang audit ini. Ini 2 contoh yang bisa saya tampilkan di sini, bisa Bapak Ibu lihat. Sementara tadi pemaparan dari pemateri sebelumnya mengindikasikan Bu Ika ya, tadi kalau tidak salah, itu mengindikasikan pentingnya ketersediaan human resources yang bisa ya untuk kita, yang bisa berperan untuk masalah audit ini. Kemudian tema berikutnya dari paper-paper yang telah ada itu terkait dengan manajemen accounting. Jadi bagaimana konsep manajemen accounting dalam Islam, jadi Islamic Management Accounting. Next-nya ini Islamic Accounting, Islamic History of Accounting. Nah, yang paling terkenal itu adalah publikasi dari Zaid tahun 2000. Ini yang banyak dijadikan referensi, kemudian oleh publikasi berikutnya ya, yang berbicara tentang yang ingin mendiskusikan tentang root dari akuntansi itu sebenarnya bagaimana. Nah, terakhir di slide terakhir untuk bagian pertama ini, next slide, itu tema ke-15. Ini saya coba mengelompokkan paper-paper yang
mendiskusikan yang hal-hal yang terkait dengan behavior dan ethics begitu ya. Tolong balik lagi, ini slide, next slide. Next slide. Ya, behavior and ethics. Ini mempertanyakan misalnya tentang moralitas dari akuntan muslim begitu ya. Kemudian kalau ada perilaku-perilaku seperti income smoothing behavior gitu di konteks Islamic financial institution itu bagaimana gitu. Nah, itu riset-riset semacam itu, semacam keperilakuan ya masuk ke sini. Dan ada riset-riset lainnya yang ya jumlahnya belum begitu banyak, jadi belum bisa kita buatkan kategori sendiri. Jadi saya kelompokkan ke dalam other, begitu ya. Yang terbaru publikasi ini dari Hudayib 2020 ini berbicara tentang accounting for corruption ya within Islamic countries. Ini menarik ya untuk kita ketahui ini sebenarnya apa isi papernya, karena sebetulnya ini ya corruption gitu, kita Islamic countries, di Islamic countries kok corruption ini gitu ya, dan ada pula akuntansinya kayak gimana. Nah jadi menarik sekali saya rasa. Kemudian juga ini paper dari tahun 2017, Islamic Accounting Among Professionals, Evidence from Tunisian Context ya. Ini juga sebetulnya para profesional di bidang akuntansi itu sejauh mana sih knowledge-nya tentang Islamic Accounting begitu. Jangan-jangan para profesional yang bekerja di misalnya di Islamic Financial Institution sebenarnya mereka nggak begitu paham, belum begitu paham tentang Islamic Accounting ya, jangan-jangan seperti itu gitu ya. Jadi ini riset telah dilakukan di konteks di Tunisia. Jadi mungkin ini bisa direplikasi untuk Indonesia, untuk Malaysia atau yang lain-lainnya nanti ya. Jadi Bapak Ibu, dari sebanyak itu dari 90-an paper atau artikel yang saya analisa tadi, hanya satu paper gitu ya yang saya temukan yang berbicara tentang Islamic financing untuk agriculture gitu, agricultural financing. Nah, ini sebetulnya menyedihkan sekali. Kenapa? Berarti ini bidang agriculture ini belum mendapat attention, perhatian dari Islamic finance dari para praktisi Islamic finance ini. Jadi artinya masih bidang yang terlupakan. Sementara dia itu sebetulnya bidang yang penting ya, yang krusial. Nah, kalau agriculture di sebuah negara seperti Indonesia ini tidak berkembang, nah itu kan ini beresiko untuk kita ke depannya, Indonesia itu ke depannya mengalami krisis pangan gitu. Tapi justru masih sangat minim gitu perhatian dari Islamic finance ini ke bidang agriculture. Nah, ini juga menarik yang terakhir ya, female accounting students and their academic performance. Ada juga riset di bidang ini, tapi ini mungkin karena emang negara Islam begitu ya, yang memisahkan apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan dan yang mana yang tidak. Jadi makanya risetnya ada di Kuwait gitu. Demikian pemetaan dari existing research in Islamic accounting berdasarkan tema dan subtema yang telah ada. Nah, berikutnya kita akan lihat, next slide please. Kita akan lihat apa saja sih pendekatan riset dan metode-metode yang digunakan oleh paper-paper, oleh riset-riset yang telah ada tersebut. Dari 90-an paper yang saya analisa. Jadi ini research approach and methods. Jadi saya kelompokkan paper yang mengadopsi quantitative approach dengan research yang mengadopsi qualitative approach. Nah, di masing-masing jenis research ini mereka pakai metodenya apa saja sih gitu yang banyak dipakai begitu ya. Nah, kalau kuantitatif itu ada yang memakai primary data dari survei questionnaires, baik yang langsung atau yang online surveinya.
atau yang melalui email. Kalau dulu ya research yang sudah terdahulu. Kemudian ada 3 contoh bisa dilihat di sana di layarnya. Kemudian yang memakai secondary data itu juga banyak, cukup banyak riset memakai panel data begitu ya. Kemudian di kelompok qualitative approach itu metode yang umum dipakai adalah semi-structured interviews gitu. In-depth interviews ada juga tapi tidak banyak. Kebetulan contohnya tertinggal saya di sini. Yang banyak documentary analysis itu cukup banyak riset berdasarkan documentary analysis saja. Next slide-nya please. Next slide. Nah, kalau kita kelompokkan publikasi tadi, riset-riset tadi, berdasarkan research designs-nya, itu saya bagi kepada 3 kelompok. Ada kelompok yang menggunakan cross-sectional studies design. Ini contoh-contoh papernya, nanti bisa dilihat sendiri papernya itu seperti apa. Kemudian ada yang mengadopsi longitudinal studies, yang ini yang saya bilang tadi, yang umumnya memakai panel data. Dan ini pasti biasanya pakai econometrics begitu ya kalau analisanya. Kemudian yang ketiga yang lazim ya di research Islamic accounting itu mengadopsi case study research. Itu banyak sekali paper-papernya. Untuk case study research saya akan bahas sedikit lebih detail. Next slide please. Untuk case study ini ada beragam case study gitu ya desainnya. Pertama kita bisa bedakan case study itu antara single case study atau multiple. Kalau single itu berarti hanya 1 unit of analysis begitu ya. Kalau unit of analysisnya misalnya negara, berarti hanya menganalisa 1 negara. Kalau misalnya sebuah bank, kalau single ya sebuah bank saja. Tapi kalau multiple mungkin ada 2, 3, 4 bank yang include di dalam research. Nah, kalau dari sisi tujuan research-nya, case study itu juga ada lokasi sepertinya. Setelah saya pertimbangkan dan beberapa menjadi exploratory case study dan explanatory case study gitu ya. Jadi kalau exploratory itu seperti kita Bapak Ibu semuanya sudah pahami masih tahap eksplorasi begitu ya. Tapi kalau explanatory ini ibaratnya kalau di penelitian kuantitatif itu kita sudah establish causal relationship gitu ya. Kita menjelaskan gitu. Jadi bisa case study design itu bisa digunakan untuk menjelaskan apakah yang satu ini menyebabkan yang lain begitu, itu bisa jenisnya harus explanatory case study. Oke. Pengklasifikasian berikutnya dari paper-paper tadi, next slide please. Saya bedakan paper-paper tadi menjadi 3 kelompok. Ada yang sifatnya empirical papers, ini paper-paper yang ditulis memang berdasarkan studi empiris gitu ya. Ada contohnya. Kemudian ada yang sifatnya theoretical. Jadi hanya membangun ini ya theoretical, jadi berdasarkan literatur review begitu. Cukup banyak paper-paper terutama di awal-awal ya dari tahun 80-an, 90-an itu banyak sekali theoretical paper karena memang Islamic accounting research itu masih dalam tahap membangun seperti apa sih conceptual framework dari Islamic accounting. Kemudian yang sifatnya historical research, ini sumber datanya itu dia menganalisa arsip begitu ya, arsip terdahulu. Jadi manuskrip ya, menganalisa manuskrip terdahulu. Jadi itu kita kategorikan historical. Nah, Bapak Ibu, satu jenis research gitu yang tidak saya temukan gitu ya dari paper-paper yang saya analisa, next slide please, adalah jenis action research, Bapak Ibu.
Ini belum ada saya temukan paper yang mengadopsi ini. Kalau nanti ada waktu, saya dengan senang hati sharing tentang action research ini. Kebetulan saat ini saya tengah melakukannya untuk satu tema riset dengan mengadopsi action research. Begitu. Baik Bapak Ibu, selesai presentasi saya untuk bagian pertama. Kita masuk kepada bagian kedua dari presentasi. Bagian kedua, belum mundur dulu slide-nya ini, bagian part 2. Next slide setelah ini, part 2, bagian kedua. Bukan yang ini yang COVID-nya ya, yang tentang COVID-nya. Oke. Ya, COVID-nya. Oke. Ya, Bapak Ibu semua, seperti kita pahami, kita ini semua sekarang masih berada di dalam masa pandemi gitu ya, COVID-19, yang kita semua juga mengalami, merasakan impact-nya. Sekilas tentang next slide, ditampilkan saja secara cepat 2 slide itu Ibu Isil. Tren perkembangan COVID di dunia, ya ini ya. Kemudian di Indonesia, konteks Indonesia, slide berikutnya. Kemudian next slide, please. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita semua mengalami yang namanya, mungkin kita tidak menyebutnya lockdown di Indonesia, kita PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita semua work from home, kemudian ada yang karantina 14 hari, penutupan tempat ibadah, kewajiban kita memakai masker, pembayaran secara e-money, penutupan penerbangan, penutupan sekolah, perkuliahan, dan lain-lainnya. Kita semua mengalami ini. Next slide. Jadi ada banyak UMKM, ini ada lebih dari 185.000 UMKM ya di sektor makanan minuman yang terdampak. Ada lebih dari 2.300 koperasi yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari terdampak, dan ada 6 juta orang yang dirumahkan atau di PHK, terutama di industri pariwisata dan turunannya seperti hotel. Nah, ini konteksnya Indonesia ya, Bapak Ibu, datanya. Oke, next slide. Next. Oke, ini yang penting bagi kita. Jadi, dari efek dari pandemi ini, kita merasakan economic shutdown, gitu ya, berhentinya aktivitas ekonomi kita. Kalaupun tidak berhenti total, ya sangat, ini ya, penurunannya sangat tajam. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mendapatkan job cuts. Kemudian yang jelas itu meningkatnya kemiskinan, increase poverty. Kemudian orang-orang mengurangi konsumsi. Tetapi di sisi lain, adanya peningkatan dari spirit of sharing. Jadi increase of spirit of sharing, begitu, untuk berbagi. Adanya semangat, meningkatnya semangat untuk berbagi dengan yang lain. Kemudian ini dia, katakanlah mungkin blessings dari pandemi ini untuk Islamic Finance and Accounting gitu. Jadi ini rise of Islamic Social Finance begitu. Jadi Islamic Social Finance itu semakin mendapat perhatian, semakin mengokohkan posisi pentingnya gitu di dalam society gitu ya. Kemudian pandemi ini telah menyebabkan changing the way how we do things. Misalnya kita semua sekarang beralih kepada online ya, termasuk ya seminar kita hari ini. Kemudian ini juga satu yang perlu kita semua menyadari, bahwa negara-negara belum akan membuka seperti keadaan sebelumnya, pengiriman barang keluar negaranya begitu ya. Negara-negara akan mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya, terutama untuk masalah pangan. Nah, apa further impact ya dari keadaan ini gitu ya? Nah, ini dia, berarti critical role of zakat institutions. Jadi di sini institusi zakat sebagai sistem sistem pengaman jaring sosial di Islam begitu ya.
memiliki peran memiliki peran yang semakin penting. Kemudian seperti saya bilang tadi juga, masalah Islamic Social Finance itu semakin naik gitu ya, naik ininya, pamornya begitulah, katakanlah begitu. Kemudian ini lagi, everything moving into digitalization, gitu ya. Kita semuanya beralih ke masalah digitalisasi. Yang ini nanti juga ada impact ikutannya untuk lembaga zakat itu misalnya. Kemudian nanti terkait dengan kontrak, jenis-jenis kontrak atau akad-akad yang ada di dalam Islamic Finance tadi, seperti mudorobah, musyarakah tadi, ini dia akan mendapat impact dari pandemi ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau di di masa krisis keuangan tahun 2008 misalnya, Islamic Finance itu gitu ya, atau Islamic Financial Institutions itu tidak begitu terimpact, malah mereka survive gitu ya, memiliki performance yang jauh lebih bagus daripada counterpartnya yang konvensional. Tetapi di era pandemi COVID-19 ini, lembaga-lembaga keuangan Islam pun menjadi yang sangat terdampak. Kenapa? Karena Islamic Finance itu dia banyak berkaitan dengan, dia banyak mensupport UMKM gitu ya, pembiayaan UMKM yang dalam bentuk macam-macam kontrak yang tadi sudah saya sebutkan. Dan sementara sekarang UMKM inilah yang juga most impacted gitu oleh COVID ini. Jadi nanti bagaimana, apakah ada penyesuaian yang harus dilakukan gitu ya oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak. Kemudian ini juga membawa pandemi ini juga hendaknya menyadarkan kita akan pentingnya ini self-help gitu ya, atau kemandirian kita di dalam soal pangan. Dan ini masalah agriculture. Begitu Bapak Ibu, selesai part 2, kita masuk kepada part 3. Nah, ini yang menjadi ininya saya gitu ya, subtema yang diberikan kepada saya. Jadi kita masuk kepada identification of potential themes and methods for Islamic accounting research in the new normal sekarang ini. Jadi dari pemetaan existing research yang tadi sudah kita tampilkan, sebetulnya kita bisa menarik gitu ya, menarik kesimpulan. Jadi bidang-bidang apa saja yang masih memerlukan pengembangan begitu, di tema-tema mana saja yang kita bisa masuk. Tetapi dengan adanya COVID ini bertambah gitu ya. Jadi tema-tema yang sebelumnya yang potensial, jadi tanpa COVID itu sudah ada tema-tema yang tentu saja potensial untuk dikembangkan, tapi kemudian kita combine ini ya, kita merge gitu dengan adanya impact dari COVID. Jadi apa, yang mana gitu yang mau kita prioritaskan research-nya gitu. Dan juga pandemi ini mungkin memunculkan new topic begitu ya, tema baru yang sama sekali nggak ada ya kalau nggak ada COVID ini. Begitu Bapak Ibu. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, next slide. Nah, ini tadi fenomena yang kita hadapi, dan kemudian yang saya kasih warna biru ya, tulisan warna biru, ini implications-nya. Nah, tadi saya bilang zakat institutions itu memiliki peran yang kritikal saat ini. Jadi sama ya seperti di tataran negara juga dan pemerintah daerah juga, mereka harus melakukan refocusing budget gitu dengan adanya COVID. Begitu juga sebetulnya zakat institutions, mereka tidak bisa beroperasi seperti biasanya begitu ya, seperti budget awal yang telah mereka susun itu tidak bisa. Jadi menuntut adanya penyesuaian. Jadi juga harusnya ada refocusing budget pada zakat institutions.
Kemudian tadi saya sudah bilang bahwa everything moving into digitalization. Jadi ini juga harus menjadi perhatian ke depannya, ya mulai dari sekarang ke depannya oleh zakat institutions. Jadi jangan sampai program yang dimiliki oleh zakat institution, lembaga zakat, dan proses pendistribusian zakat itu menjadi media penyebaran COVID begitu. Tentu itu harus dicegah. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini adalah future direction gitu ya. Jadi arah di masa depan yang tidak bisa terelakkan, bahwa lembaga zakat harus mulai digitalization of zakat beneficiaries gitu ya. Jadi bagaimana penyaluran dana zakat ke depannya mungkin juga tidak langsung lagi seperti sekarang. Mungkin juga sudah sistem transfer begitu ya, pakai e-money, karena kita mungkin ke depannya seperti itu, supaya tidak ada kontak langsung ya, supaya jangan proses distribusi zakatnya sendiri menjadi media penyebaran COVID yang membahayakan petugas zakatnya sendiri, amil zakatnya, dan juga orang lain. Nah, kemudian sebagai implikasi dari meningkatnya spirit of sharing di kalangan masyarakat, kita menyaksikan, mungkin Bapak Ibu juga semua menyaksikan, banyaknya bermunculan aktivitas atau program-program amal, program-program charity berbagi, baik ini yang diorganisir oleh lembaga ataupun individual begitu. Dan kemudian terkait dengan kontrak tadi, AAOIV sebagai lembaga internasional yang mengeluarkan standar akuntansi dan audit untuk tingkat internasional yang berkedudukan di Bahrain, itu telah mengeluarkan accounting board statement-nya nomor 1 tahun 2020 terkait dengan accounting implications of COVID-19. Nah, kemudian saya juga tadi sudah bilang kita perlu segera memberikan attention atau perhatian kepada masalah agriculture. Next slide-nya. Jadi, next slide. Jadi kalau demikian, apa saja riset yang bisa kita angkat nih sekarang. Nah, ini saya sudah mencoba melis 8 topik ya, jadi suggested avenues of research, tetapi tentu saja tidak terbatas kepada hanya yang 8 ini. Ini yang yang saya terpikir oleh saya begitu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain juga mendapatkan ide gitu ya. Jadi apa riset yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mungkin kita bisa melihat apakah zakat institutions ini sudah melakukan refocusing budget mereka, dan kalau sudah ada yang melakukan, bagaimana begitu ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan explorative study terkait dengan ini, bagaimana mereka melakukannya, lalu mungkin tahap berikutnya adalah menilai efektivitas dari refocusing budget yang dilakukan. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk digitalization zakat beneficiaries ini juga bisa dilakukan, juga bisa dipertanyakan apakah ini telah dilakukan di Indonesia. Kalau sepanjang yang saya ketahui, kalau untuk di Malaysia ini sudah mulai menjadi pemikiran begitu ya untuk melakukan ini. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Jadi mungkin bisa dilakukan research terhadap zakat institutions yang ada di Indonesia, apa yang telah mereka lakukan untuk menyiapkan